Hai studio artis. Perseteruan antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo terus memanas hingga ke ranah hukum. Konflik ini bermula dari komentar tajam Denny tentang kasus dugaan penyalahgunaan donasi yang melibatkan klien dari Farhad Abbas, yakni Agus Salim, korban siraman air keras. Dan merasa tersinggung, Farhad pun membalas komentar Denny yang dianggapnya ikut campur dan lebih berpihak pada pihak lawan, yakni Pratiwi Novianti. Farhad bahkan menantang Denny untuk adu fisik. Denny menerima tantangan ini dan menantang balik Farhad. Setibanya dari Korea Selatan, Denny langsung mendatangi rumah Farhad di Kemang, Jakarta Selatan bersama dengan tim dan juga awak media. Mengetahui dirinya dilaporkan ke polisi, Denny merespon dengan santai dan mengatakan tidak takut. Denny mengatakan siap jika harus dipanggil oleh penyidik terkait kasusnya ini. Wah, kayaknya kedua pihak semakin memanas di studio artis. Namun dalam video kali ini, Mimin gak akan membahas tentang seputar konflik mereka berdua, melainkan akan mengulik tentang biografi, karir, dan juga harta kekayaan Farhad Abbas versus Denny Sumargo. Nah, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari studio artis. Dr. Haji Muhammad Farhad Abbas SHMH adalah seorang pengacara, putra dari Abbas Said, seorang pakar hukum serta mantan Hakim Agung Republik Indonesia. Farhad dikenal sebagai pengacara yang sering menangani kasus selebritis serta pernyataannya yang kerap kontroversial di media sosial. Farhad lahir di Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau pada 22 Juni 1976. Ia menyelesaikan pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Ternate dan melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Gelar Magister Hukum dan Dr. S3 diraihnya dari Universitas Pajajaran. Farhad mulai dikenal publik pada 2004 ketika menjadi pengacara sejumlah selebritis. 2 tahun sebelumnya, pada usia 26 tahun, ia menikahi penyanyi Nia Daniati yang menjadi pintu masuknya ke dunia hiburan. Menyadari popularitasnya di dunia selebritas naik, pria yang berusia 48 tahun ini berinisiasi untuk berkiprah ke dunia politik. Dari tahun 2013 lalu, ia mencalonkan diri sebagai Bupati Kolaka, Sulawesi Tenggara, meskipun tidak terpilih. Lalu pada pemilihan presiden 2014, ia juga mengkampanyekan dirinya sebagai calon presiden dengan tagline, "Aku Indonesia". Walaupun dianggap lelucon oleh banyak pihak, namun Farhad percaya diri dapat membawa perubahan. Setelah pencalonan presiden, Farhad juga maju sebagai calon anggota DPR RI untuk daerah pemilihan Jakarta dari Partai Demokrat pada pemilu 2014. Namun, lagi-lagi gagal terpilih. Kehidupan pribadinya pun tidak lepas dari sorotan. Pada tahun yang sama, pernikahannya dengan Nia Daniati kandas. Farhad pun kemudian menikah dengan Regina, juru bicara kantornya. Namun, hubungan ini juga berakhir. Meskipun terus dikelilingi oleh kontroversi, Farhad tetap aktif sebagai pengacara. Reputasinya tidak sepenuhnya buruk karena ia berhasil menyelamatkan 4 terpidana dari hukuman mati yang menjadi salah satu pencapaiannya di bidang hukum. Sebagai advokat yang sudah punya banyak jam terbang, tak ayal mantan suami Nia Daniati ini memiliki harta yang mentereng. Tidak diketahui pasti berapakah jumlah kekayaan dari Farhad Abbas. Namun dalam sebuah acara televisi di tahun 2018 lalu, ia pernah mengaku memiliki uang lebih dari 300 miliar rupiah saat usianya masih tergolong muda, yakni 29 tahun. Kekayaan tersebut diperoleh dari pekerjaannya sebagai advokat. Sementara soal tarif, Farhad tidak pernah menyebutkan angka pastinya. Hanya saja ia kerap mengaku bahwa dirinya selevel dengan Hotman Paris.
Biaya terendah untuk menyewa seorang Hotman Paris yakni sekitar 100 juta rupiah per kasus sederhana. Nah, dengan kata lain, bayaran Farhad sebagai seorang pengacara tidak terlalu jauh perbedaannya. Bukan hanya berkarir di dunia hukum, Farhad pun juga memiliki sejumlah bisnis untuk menambah kekayaannya. Ia diketahui membuka usaha kuliner berupa bakso khas Makassar yang dinamai Tayami Nyunyang. Selain itu, Farhad juga memiliki sebuah villa di kawasan Cipendawa, Cipanas, Jawa Barat. Villa ini tentu dapat menambah pundi-pundi kekayaan Farhad, karena ia menyewakannya untuk publik yang butuh tempat istirahat. Denny Sumargo atau yang akrab disapa Densu adalah seorang atlet basket, aktor, dan kreator konten asal Indonesia. Sebelum terkenal sebagai podcaster dalam kanal YouTube Curhat Bang, Densu dikenal sebagai pemain basket dengan karir yang cemerlang di Liga Profesional Indonesia. Denny dibesarkan oleh seorang ibu keturunan Tionghoa dan ayah yang berasal dari suku pribumi. Ayahnya seorang duda yang telah menikah 3 kali sebelum menikahi ibu Denny. Namun karena pernikahan mereka tidak direstui keluarga sang ibu, mereka pun akhirnya bercerai ketika Denny masih dalam kandungan. Nah, setelah perceraian itu, Denny dan ibunya menjalani hidup yang sulit dan diusir oleh keluarga besar ibunya. Pria kelahiran Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah pada 11 Oktober 1981 ini harus berpindah-pindah dari kampung halamannya ke Makassar, Surabaya, lalu kembali ke Makassar, kemudian Jakarta, lalu ke Bandung. Masa kecil Denny dipenuhi dengan perjuangan dan kekurangan. Ia bahkan sering dipaksa melakukan pekerjaan rumah tangga dan mengalami kekerasan fisik ketika tinggal bersama tantenya dan neneknya di Jakarta pada usia 7 tahun. Denny memulai karir basketnya pada tahun 2000 setelah lulus SMA dan pindah ke Jakarta untuk bergabung dengan klub Aspak Jakarta. Nah, di sana ia meraih gelar Rookie of the Year pada 2001 dan menjadi MVP di Kobatama Regular Season 2002-2003. Karirnya pun melejit, ia bermain untuk klub-klub terkenal seperti Aspak, Satria Muda Britama, dan Garuda Fleksi Bandung. Prestasinya termasuk juara IBL 2003 bersama Aspak, runner-up SIBA 2007 bersama Satria Muda Britama, dan runner-up IBL 2008 bersama Garuda Speedy Bandung. Namun pada tahun 2008, Denny mengalami cedera engkel kanan yang serius saat laga final Indonesian Basketball Liga yang memaksanya pensiun dari dunia basket profesional pada 2011. Setelah itu, Denny pun mulai meniti karir di dunia akting dengan debut di film Hat-Trick pada 2012. Nah, film ini menjadi batu loncatan bagi karirnya di perfilman Indonesia, di mana ia membintangi sejumlah film populer seperti 5 cm, Rock and Love, The Doll, dan Twi Fortiari. Denny juga melebarkan sayap sebagai presenter TV dalam acara seperti My Trip, My Adventure, Love Jukebox, Super 10 Indonesia, dan Dreambox Indonesia. Dengan popularitasnya yang terus meningkat ini, ia pun membuka kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, yang kontennya sering masuk trending karena menghadirkan narasumber yang terkenal. Gaya wawancaranya yang cerdas dalam membuat setiap cerita narasumber menjadi menarik bagi para penonton. Kekayaan Denny Sumargo tidak diketahui secara pasti ya, namun penghasilan utamanya berasal dari syuting film, acara televisi, dan juga YouTube. Per Oktober 2024, kanal YouTube-nya yang dibuat pada 2020 telah mencapai 6,93 juta subscriber dengan lebih dari 1 miliar kali ditonton. Berdasarkan data dari Social Blade, ia diperkirakan mendapatkan penghasilan bulanan sebesar 10,7 ribu US dollar hingga 171,2 ribu US dollar atau sekitar 166,18 juta rupiah hingga 2,67 miliar rupiah. Pendapatan tahunannya berkisar antara 128,4 ribu US dollar
hingga 2,1 juta US dollar, atau nih setara dengan 2 miliar rupiah hingga 32,80 miliar rupiah. Nah, selain menjadi aktor dan konten kreator, Denny juga memiliki berbagai bisnis. Nah, ia pernah mengklaim bahwa ia meraih keuntungan 35 miliar rupiah per tahunnya dari bisnisnya itu. Salah satu bisnisnya adalah Burger Bangor yang didirikan pada 8 Agustus 2019 dan kini telah memiliki sekitar 140 outlet di seluruh Indonesia. Denny juga memiliki clothing line Pebasket Sombong Store yang menjual merchandise seperti kaos, sendal, dan tumbler. Nah, selain itu, ia juga memiliki properti termasuk rumah di Luwuk, Sulawesi Tengah yang sebagian disewakan. Di tahun 2023, Denny menjabat sebagai Chief Eccentric Officer di Lion Parcel, di mana ia berperan dalam pengembangan merek Lion Parcel secara keseluruhan. Nah, trio artis itulah tadi perbandingan antara kekayaan Denny Sumargo versus Farhat Abbas. Sekian dulu ya informasi kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya. Bye-bye.